Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita aturkan pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang senantiasa Allah curahkan kepada kita semua. Cukuplah bagi kita nikmat iman dan Islam serta taufik juga hidayah dari Allah Subhanahu wa taala merupakan nikmat dan karunia yang paling berharga bagi kita seorang mukmin di dalam kehidupan ini. Karena dengan nikmat tersebut, yakni dengan taufik serta hidayah dari Allah, dengan iman dan Islam yang Allah karuniakan kepada kita, insya Allah kita akan mampu meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Salawat serta salam semoga selalu Allah curahkan untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga untuk segenap keluarganya, juga semua sahabatnya, serta untuk kita semua umatnya yang setia mengikuti petunjuk serta sunnah-sunnahnya. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, pendengar serta pemirsa GIC Radio atau GIC TV, berbahagia sekali di kesempatan pagi yang cerah ini, walaupun sedikit gelap langit kita lihat, akan tetapi mudah-mudahan tidak mengurangi kecerahan hati kita semua. Mudah-mudahan pagi hari ini kita semua sudah, yang pertama tentu bangun dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menunaikan kewajiban kita salat subuh, juga tidak lupa untuk zikir pagi, ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala, juga memperbanyak istighfar apalagi di masa-masa seperti ini. Mudah-mudahan semua itu mencerahkan hati kita, walaupun mungkin keadaan kita sedang ditimpa masalah atau ada kegundahan dan yang lainnya. Dengan mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Allah berikan ketenangan jiwa dan hati. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dan ini kita alhamdulillah pagi hari ini bersama kembali di program Mutiara Pagi Radio GIC, di mana di program ini insyaallah kita akan sama-sama mempelajari kitab suci Al-Qur'an. Kita kaji kitab suci Al-Qur'an agar kita bisa memperoleh ilmu kandungan yang terdapat di dalamnya, untuk tentunya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menuntut ilmu, mengkaji Al-Qur'an merupakan di antara zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, ya. Zikir atau upaya mengingat Allah Subhanahu wa taala yang paling tepat, yang paling baik, insyaallah. Pagi hari ini insyaallah kita akan sambung kembali tilawah kita yang kemarin kita sudah sampai di ayat yang ke-38 di surat Al-Maidah. Pagi hari ini kita akan kembali bacakan ayat tersebut, yaitu ayat ke-38 di surat Al-Maidah. InsyaAllah akan kita tilawahkan sampai ayat yang ke-41, ya. Silakan Anda bisa
siapkan mushaf Al-Quran di tempat Anda untuk ikut menyimak dan mendengarkan tilawah kita di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ya. Baik kaum muslimin dan muslimat, pendengar serta pemirsa Radio GIC atau GIC TV, kita akan mulai tilawah kita pagi hari ini surat Al-Maidah dari ayat yang ke-38. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim. فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Alhamdulillah, demikian surat Al-Maidah dari ayat yang ke-38 telah kita tilawahkan hingga ayat yang ke-41. Mudah-mudahan Allah mencatat dan menghitungnya tilawah kita tersebut dan simakan kita tersebut sebagai amal soleh yang Allah ganjar dengan ganjaran yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal Alamin.
Kemudian mari kaum muslimin dan muslimat kita kaji, terjemah serta tafsir daripada firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang baru kita simak tersebut. Kita mulai dari ayat yang ke-38 di dalam surat Al-Maidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasariqu wasariqatu, pencuri laki-laki dan pencuri wanita, faqta'u aydiyahuma, potonglah tangan mereka berdua, jazaa'an bima kasaba, sebagai balasan atas perbuatan mereka berdua tersebut. Nakalan minallah, dan juga sebagai hukuman, sebagai siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka berdua. Wallahu azizun hakimun, dan Allah tabaraka wa ta'ala adalah Rabb yang maha aziz, yang maha hakim, yang maha aziz, yang maha perkasa, dan yang maha bijaksana. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana yang telah kita sampaikan di pertemuan kita yang lalu, ya, bahwa di dalam ayat yang mulia ini Allah tabaraka wa ta'ala memberitakan kepada kita tentang hukumannya kepada orang-orang yang melakukan perbuatan pencurian. Ya. Ayat ini berbicara tentang hukum pencuri. Al-Alamah Ibnu Katsir rahimahullah berkata di dalam tafsirnya, yaqulu ta'ala hakiman wa amiran biqat'i yadis sariqi was-sariqati. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala seraya menghukumi juga memerintahkan kita kaum muslimin untuk memotong tangan para pencuri, baik laki-laki maupun wanita, sama hukumnya, tidak dibeda-bedakan, ya. Diriwayatkan oleh Ibnu Katsir, salah satu wujuh qiraat yang lainnya, ya, di dalam membaca Al-Quran ada dikenal yang namanya qiraat sab'ah. Qiraat yaitu cara membaca Al-Quran. Ada yang masyhur, ada 7 cara, dan semuanya diriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada salah satu qiraat, ya, yang sampai kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau membaca ayat ini, wasariqu wasariqatu faqta'u aymanahuma. Faqta'u aymanahuma. Jadi bukan faqta'u aydiyahuma, tapi aymanahuma. Kalau aydiyahuma maknanya adalah kedua tangan mereka berdua. Kalau aymanahuma sama kedua tangan, tapi ayman itu artinya adalah tangan kanan, ya. Faqta'u aymanahuma, ya. Nah, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma membaca ayat ini seperti itu, ya.
Wasariqu wasariqatu faqata'u aymanahuma jazaan bima kasaba. Begitu Ibnu Mas'ud membaca ayat ini. Ini salah satu qiraat, ya, di antara qiraat di dalam Al-Qur'an. Tapi kata Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan wa hadhihi qiraatun syadzatun. Ini termasuk qiraat yang sadzah. Qiraat sadzah. Sadzah itu adalah makna yang bagusnya gitu ya, makna yang enak didengarnya, tidak masyhur gitu ya. Yaitu menyendiri, nggak banyak yang ngikutin gitu ya, sendirian. Kalau bahasa yang lainnya nyeleneh gitu ya. Qiraat yang nyeleneh. Nyeleneh itu artinya beda dari kebanyakan. Ya. Beda dari kebanyakan. Tidak banyak yang meriwayatkannya. Nah, ini disebut sadzah gitu ya. Nah, kata Ibnu Katsir, qiraat ini termasuk qiraat sadzah. Ya. Jarang orang yang membaca seperti itu. Wa in kana al-hukmu 'inda jami'il ulama muwafiqan laha. Meskipun secara hukum, ya, secara aplikasi hukum, ya, bagi mayoritas ulama, ya, menyepakati qiraat tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya adalah secara hukum memang para ulama, ya, sepakat bahwa pencuri itu yang dipotong adalah tangan kanannya. Gitu ya. Tangan kanannya yang dipotong. Faqta'u aymanahuma. Maka sesuai seperti qiraatnya Ibnu Mas'ud, potonglah tangan kanan mereka, gitu ya. Nah, qiraatnya sadzah memang qiraatnya nyeleneh atau qiraatnya jarang, berbeda dengan mayoritas, tapi hukumnya memang berlaku gitu ya. Walaupun kita katakan qiraat atau hukum memotong tangan kanan pencuri itu ya tidak hanya disarikan, diambil faidahnya ya mungkin dari ayat atau qiraat yang dibaca oleh Ibnu Mas'ud gitu ya, tapi dari banyak nas hadis ya dan amal para sahabat gitu ya, bahwa memang pencuri itu yang dipotong adalah tangan kanannya. Seperti itu. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa memang jelas di dalam ayat ini secara zahirnya, secara lahiriah ayatnya, tekstualnya, bahwa memang hukum bagi orang yang mencuri adalah dipotong tangannya. Ya. Baik itu kecil maupun itu besar nilainya. Baik itu yang dicuri adalah barang yang disimpan atau tidak disimpan. Baik yang dicuri adalah milik kerabat atau tidak, bukan milik kerabat. Atau baik pencurian tersebut terdapat subhat, yaitu mungkin dia anggap itu miliknya sendiri atau ada bagian di harta dia di dalam barang tersebut, atau tidak ada subhatnya gitu ya. Kalau secara lahirnya, secara tekstualnya, pencuri kedapatan mencuri, potong tangannya ya. Ya, apapun jenis pencuriannya, sebabnya dan yang lainnya. Dan inilah yang dipahami oleh para ulama dari Zahiriyah ya. Dari para ahli fikih Zahiriyah.
Ibnu Katsir rahimahullah berkata, wa qad dhahaba ba'dul fuqaha'i min ahli dhahir, ya, telah berpendapat sebagian ulama dari kalangan madhab zahiriyah gitu ya, ila annahu mata saraqas sariqu syai'an fakutiat yaduhu bihi. Ya, mereka berpendapat kapan saja pencuri kedapatan mencuri sesuatu, ya, maka dipotong tangannya. Sawa'an kana qalilan au katsiran. Baik itu yang dicuri nilainya besar atau nilainya kecil, ya. Tidak tidak pandang bulu, ya. Tidak pandang bulu, maka harus dipotong tangannya. Falam ya'tabiru nisaban wala hirzan bal akhadhu bimujarradis saraqah. Mereka para ahlu zahir ini, yaitu para ulama fikih yang bermadhab zahiriyah, mereka mengabaikan syarat-syarat hukum potong tangan, ya. Mau besar ke, mau kecil ke, disimpan atau tidak disimpan, pokoknya kalau curi potong tangannya, gitu ya. Kenapa? Karena memang ayat ini sifatnya umum, gitu ya, belum khusus, gitu ya. Hanya menyebut barang pencuri laki-laki atau wanita, potong tangan mereka, gitu ya, sebagai balasan atas perbuatan mereka dan sebagai hukuman siksaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Nah, di ayat ini memang umum sekali, artinya masuk semua jenis-jenis pencurian, baik yang kecil maupun yang besar dan yang lain-lainnya, gitu ya. Nah, sebagaimana yang telah saya sampaikan di perjumpaan yang lalu, ya, hukum pencurian, ya, hukuman mencuri, nah, ini memang dibahas sangat panjang sekali di dalam kitab-kitab fikih, karena banyak sekali terdapat perbedaan pandangan para ulama atas pemahaman mereka terhadap nas yang berbicara tentang masalah pencurian, gitu ya. Nah, setidaknya mungkin saya ringkas ada beberapa pendapat, gitu ya. Salah satunya tadi, yaitu secara kalau madhab zahiriyah, potong tangan siapapun pencuri, apapun yang dicuri, gitu ya. Umum, semuanya pokoknya mencuri dipotong tangan. Kamu nyuri bakwan aja kena potong tangan kalau hukum yang diberlakukan adalah mazhab zahiriyah, gitu ya. Dalilnya mana? Dalilnya ayat ini. Simple aja, dalilnya ayat ini, gitu ya. Dan juga mereka berdalil dari hadis, yaitu Nabi SAW ini di dalam sahih, ya, di dalam sahihaini, hadisnya sahih gitu. Nabi SAW bersabda, la'anallahu sariqu, la'anallaha sariqa. Allah melaknat orang yang mencuri, ya, yasriqu al-baydata, dia mencuri telur, ya, fatuqta'u yaduhu wa yasriqul habala fatuqta'u yaduhu. Dia mencuri telur, terus karena sebab itu dia dipotong tangannya. Kemudian, atau dia mencuri tali, ya, tali doang, tambang tali, kemudian dia dipotong tangannya. Ini hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari, ya. Yang faidah dari hadis tersebut, kalau kita ambil hukum, kita bisa maknai, oh, mencuri telur dipotong tangannya, mencuri tali dipotong tangannya, ya. Dan mencuri apapun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Nah, seperti itu. Akan tetapi hadis-hadis yang lainnya, ya,
menunjukkan bahwa nisab atau batas dari harta yang dicuri untuk syarat seorang pencuri dipotong tangannya itu adalah seperempat dinar, seperempat dinar ya. Nah, ini beberapa hadis menunjukkan hal tersebut gitu ya. Menunjukkan tentang hal tersebut. Di antaranya adalah yang disampaikan di sini oleh Ibnu Katsir rahimahullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqta'u fi rub'i dinarin wa la taqta'u fi ma huwa adna min dzalika." Potonglah oleh kalian tangan pencuri jika mereka mencuri sesuatu yang nilainya sebesar seperempat dinar, ya. Dan jangan kalian potong tangan mereka jika mereka mencuri sesuatu yang nilainya tidak sampai seperempat dinar, di bawah seperempat dinar, gitu ya. Nah, inilah pendapat jumhur ulama. Ini adalah pendapat jumhur ulama, dan ini khususnya pendapat daripada Imam Asy-Syafi'i dan para ulama dari kalangan mazhab Syafi'i, gitu ya. Yaitu ada batasan nisab harta yang dicuri itu adalah seperempat dinar, gitu ya. Nah, berapa itu seperempat dinar? Ya, satu dinar itu emas murni ya. Dinar itu emas murni. Satu dinar itu sekitar 4,5 gram. Itu 4,5 gram gitu ya. Sekitar segitu kurang lebih 4,5 gram. Jadi seperempat dinar itu kira-kira 1 gram lebih sedikit gitu ya. 1 gram lebih sedikit gitu. Nah, silakan dihitung aja nanti dibagi-bagi. Terus 1 dinarnya itu 1 dinar itu berapa? 1 gram emas itu sekarang berapa harganya gitu ya. Ya, sekira-kiranya sekarang itu 1 emas murni 1 gram itu sekitar 800.000 atau 850.000 kalau nggak salah ya. Nggak tahu juga, nggak pernah memperhatikan gitu. Nah, misalnya 1 gram emas murni itu 800.000 gitu ya misal. Maka 1/4 dinar itu yaitu 1 gram lebih sedikit gitu ya, maka itu bisa sekitar 850 atau 900.000. Siapa yang mencuri yang nilainya sebesar itu ya 800 sampai 900, maka baru bisa dijatuhi hukuman potong tangan seperti itu ya. Baru bisa dijatuhi hukuman potong tangan. Nah, ada beberapa pendapat lagi di dalam kitab-kitab fikih dalam masalah ini. Ada yang mengatakan 12 dirham, ada yang mengatakan senilai mijan ya. Mijan itu adalah perisai, karena ada hadis juga ya diriwayatkan ya bahwa ada yang mencuri mijan yaitu perisai dan dia dipotong tangannya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan dikatakan berapa itu nilai mijan? 12 dirham gitu ya. 12 dirham. Ya, dan ada juga riwayat nilai mijan itu sama, yaitu 4
dirham gitu ya, 4 dirham atau seperempat dinar gitu. Nah, intinya memang mayoritas ulama menetapkan nisab bagi orang yang mencuri itu adalah seperempat dinar. Seperempat dinar ya, awas jangan ketukar. Ada dinar, ada dirham. Dinar itu emas, dirham itu perak ya. Seperempat dinar untuk nisab pencurian ya, harta yang dicuri. Dan ada beberapa syarat lagi kaum muslimin dan muslimat, tidak kemudian orang mencuri langsung dipotong tangannya gitu ya. Harus didudukan dulu di majelis, dilihat syarat-syaratnya apakah terpenuhi atau tidak gitu ya. Maka memang ini hukumnya, ranahnya yang menentukan adalah hakim, qadi gitu ya, pengadilan. Tidak bisa kita main potong tangan sendiri. Dan juga memang kita tidak boleh menghukum, menetapkan hukum sendiri ya, menghakimi sendiri. Seperti kalau di dalam istilah kita itu dihakimi masa gitu ya. Pencuri ketangkep langsung digebukin atau dipukulin gitu ya. Tidak boleh itu, nggak boleh. Harus ya, harus disidang dulu gitu ya. Walaupun memang ketangkep, benar-benar ketangkep mata kepala kita gitu ya. Harus ada syarat-syarat yang memang menafikan, yang memenuhi dia bisa dijatuhi hukuman. Di antara syarat-syarat pencurian sampai dia dipotong tangannya tadi, yaitu seperempat dinar. Kalau tidak, maka tidak berlaku hukum potong tangan. Mungkin hukumannya yang lain, yaitu ta'zir, dikasih ta'zir, dikasih hukuman selain potong tangan, mungkin disabet beberapa kali, atau mungkin di penjara beberapa hari atau beberapa bulan kali ya. Seperti itu, tergantung hakim melihat kemaslahatan yang ada gitu ya. Kalau di bawah seperempat dinar. Kemudian juga di antara syarat yang lainnya ya, yaitu harta yang diambil itu adalah harta yang disimpan, bukan harta yang tidak disimpan gitu ya. Harta yang disimpan seperti misalnya uang tempatnya di mana? Kalau lagi dibawa ya di dalam dompet, di dalam tas misalnya. Motor, mobil tempatnya di mana? Motor, mobil itu tempatnya di garasi sebenarnya. Jangan ditaruh di pinggir-pinggir jalan, gitu ya. Jadi harta itu, semua harta itu memiliki yang namanya hirs, tempat penyimpanan gitu ya. Ini salah satu syarat daripada diberlakukannya hukum potong tangan, yaitu hartanya di dalam tempat penyimpanannya ketika dicuri. Gitu ya. Kalau digeletakin di pinggir jalan gitu ya, itu bisa jadi nemu, bukan nyuri gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, masalah tentang tempat penyimpanan ini juga berkembang dan terdapat khilaf para ulama dalam masalah ini. Seperti misalnya lah sekarang kan cukup dikunci saja itu berarti sudah disimpan, artinya diamani gitu ya. Hirs itu ada hirs, ada makna hirsnya, itu keamanan dan perlindungan pada motor tersebut atau pada mobil tersebut kalau sudah dikunci gitu. Kalau dipatahin kuncinya, walaupun itu di pinggir jalan, tidak di dalam garasi misalnya, atau tidak di dalam rumah, maka termasuk pencurian gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, itu jadi salah satu syaratnya itu barang yang dicuri tersebut barang yang memang di tempat penyimpanannya atau sudah diamankan gitu ya, dalam keadaan diamankan. Kemudian yang ketiga yaitu tidak ada hubungan kerabat ya, tidak ada hubungan kerabat, tidak ada hubungan saling menafkahi gitu ya, atau menafkahi, seperti misalnya ya para ahli waris, apalagi orang tua sendiri. Seperti kemarin booming itu, bukan booming, sekarang udah nggak ada istilah booming, viral gitu ya. Kemarin viral tentang
seorang anak yang ingin melaporkan ibunya karena dianggap mencuri motornya dia gitu ya. Tapi kemudian oleh siapa itu, polisinya atau apakah polresnya ya, kurang mengamati juga gitu ya, lihat sekilas-sekilas aja gitu ya, dinasehati, ini jangan ibu kamu nggak kasihan apa gimana gitu ya, bahkan dia mau ganti nilai motornya gitu. Nah seperti itu. Nah kalau dalam hukum Islam itu nggak usah dinasehati juga, laporannya langsung tertolak. Laporannya tertolak ya. Orang tua itu nggak bisa dihukum karena sebab mengambil harta anaknya, gitu ya. Kenapa? Yang pertama, harta anak itu harta orang tua. Kata Nabi SAW dalam sabdanya, innaka wa malaka ya li abika. Sesungguhnya kamu dan harta kamu punya ayahmu, kata Nabi SAW ya. Nah jadi kalau orang tua ngambil harta anak ya nggak potong tangannya, atau istrinya, atau anaknya, atau orang-orang yang dinafkahinya, misalnya pembantunya misalnya gitu ya, ada kewajiban nafkah di situ ya, maka tidak diberlakukan hukum potong tangan gitu ya. Kemudian juga ada subhat misalnya. Subhat bisa dikira mungkin dia ambil motor itu dikira motor saudaranya, atau dia kira motor dia sendiri gitu, atau dia merasa itu ada haknya di dalam itu, atau dia adalah orang yang diwakilkan sebelumnya mungkin untuk menjual motor tersebut, walinya gitu ya, dan seterusnya. Ini masalah subhat, pencurian. Nah jadi banyak syarat-syarat sampai diberlakukannya hukum potong tangan tersebut gitu ya, nggak langsung sekonyong-konyong dipotong. Dan di antara subhat juga yaitu dia mencuri karena sebab darurat, karena dia butuh makan misalnya, butuh uang ya, untuk hal-hal yang esensi atau yang darurat bagi dirinya, untuk melindungi jiwanya, misalnya anaknya dalam keadaan sakit berat yang bakal kehilangan nyawa, ya dia mencuri, atau dia dipaksa mencuri gitu ya, atau dia harus mencuri karena untuk menutupi aurat daripada dirinya gitu ya, nggak punya pakaian, atau dan seterusnya seperti itu. Nah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, nah kalau syarat-syarat itu terpenuhi, dia mencuri di atas nilainya di atas 1/4 dinar, kemudian yang dicuri itu barang orang, gak ada hubungan keluarga sama dia, dan juga dia gak punya alasan kedaruratan apapun seperti kelaparan atau yang lainnya, kemudian juga barang memang disimpan keadaannya gitu ya, dikunci juga, kemudian semua sudah terpenuhi syarat-syarat tersebut, maka barulah memang bisa ditetapkan hukuman potong tangan gitu ya. Nah itu Allah Subhanahu wa taala katakan sebagai jazaa'an bima kasaba, sebagai balasan atas perbuatan mereka berdua ya, nakalan minallah, yaitu sebagai ajab dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya, sebagai balasan atas perbuatan jelek mereka tersebut, atas perbuatan jahat mereka tersebut, mengambil harta manusia dengan cara yang salah, dengan cara yang batil gitu ya, dengan tangan mereka. Maka al-jaza'u li jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Mencuri, tangannya dipotong gitu ya. Mengambil harta orang lain dengan tangan mereka, maka tangan mereka yang dipotong, seperti itu. Dan potong tangan itu tidak semuanya potong tangannya, tapi ini pergelangannya gitu ya. Pergelangan tangan kanannya lah yang dipotong gitu.
Seperti itu ya. Wallahu azizun. Allah Maha perkasa, Maha kuat. Ya, Maha perkasa dalam menjatuhi hukuman. Siapapun bisa dihukum oleh Allah. Ya, tidak ada yang lebih kuat dari Allah. Tidak ada yang bisa lari daripada hukuman Allah Subhanahu wa taala. Hakimun, dan Allah Maha bijaksana dalam perintahnya, larangannya, hukumnya, semuanya bijaksana, mengandung kebijaksanaan. Takdirnya yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terdapat kebijaksanaan di sana, gitu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman taba min ba'di dzulmihi", barang siapa yang bertaubat setelah perbuatan zalimnya, wa aslaha, dan memperbaiki diri, fa innallaha yatubu alaihi, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya, memberikan taubat kepadanya. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ay man taba ba'da saraqatihi wa anaba ila Allah fa innallaha yatubu alaihi fima bainahu wa bainahu. Barang siapa yang bertobat setelah melakukan pencurian, ya, kembali kepada Allah, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya, ya, menerima taubatnya. Akan tetapi berkaitan dengan harta manusia, ya, maka harus dikembalikan, ya. Hartanya tersebut, barang curiannya harus dikembalikan. Kalau sudah hilang, ya nilainya sesuai dengan nilainya, karena berkaitan dengan harta manusia. Adapun Allah menerima taubat kalau bertobat. Terhadap manusia ya harus dihalalkan dulu, ya. Seperti itu. Harus dihalalkan dulu. Nah, berkaitan tentang penghujung ayat ini, ada sebuah riwayat, gitu ya, yang disampaikan oleh Ibnu Katsir, yang sampai kepada Abdullah bin Amr. Dikatakan bahwa ana imra'atan saraqat ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Rasulullah, di masa kehidupan Rasulullah, pada saat itu ada kedapatan seorang wanita mencuri. Faja'a biha alladziina saraqathum faqalu ya Rasulullah inna hadhil mar'ah saraqatna. Lalu dilaporkanlah orang yang merasa kecurian. Dia lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wanita tersebut mencuri barang kami, gitu ya. Lalu faqala qaumuha, kaumnya berkata, yaitu kaum daripada wanita tersebut, ya. Ya, kita sebut sukunya, gitu ya. Sukunya membela wanita tersebut. Fanahnu nufdiha, ya udah, nggak usah ribut-ribut, kami akan ganti, gitu ya. Dicuri berapa? Ya, kami akan ganti, kata mereka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasulullah mengatakan, iqta'u yadaha, potong tangannya, gitu ya. Itu hukum yang diberlakukan. Faqalu nahnu nufdiha bi khamsami'atin dinarin. Lalu kaumnya terus membela, wahai Rasulullah, jangan dipotong tangannya. Udah, kami ganti dengan uang sebanyak 500 dinar. Oh, banyak sekali, gitu ya. Barang yang dicurinya mungkin lebih sedikit, gitu ya. Kami akan ganti sebanyak 500 dinar, Rasul. Tapi Rasulullah tetap mengatakan potong tangannya, gitu ya. Lalu dipotonglah tangannya wanita tersebut. Dan wanita tersebut kemudian berkata kepada Rasulullah, "Halli min taubatin ya Rasulullah." Wahai Rasul, apakah saya sudah mendapatkan taubat? Apakah saya bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, antal yaum min khati'atika ka yaumi waladatki ummiki." Ya. Antil yaum, kata Nabi, kamu nanya tentang taubat? Hari ini, wahai wanita, gitu ya, kamu
yang mencuri, hari ini kamu itu keadaannya seperti keadaan baru dilahirkan oleh ibumu. Itu ya. Jadi dosamu yang kemarin mencuri itu sudah dihapus karena sebab kamu sudah dipotong tangannya. Begitu ya. Nah, ini ya. Waman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi. Kemudian turunlah ayat ini. Faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Itu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Tidakkah kamu mengetahui bahwa Allah lah pemilik kerajaan langit dan bumi? Ya, Allah lah pemilik kerajaan langit dan bumi. Yu'adzibu man yasha wa yaghfiru liman yasha. Allah mengazab siapa yang Ia kehendaki dan mengampuni siapa saja yang Ia kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha segala sesuatu, Maha berkuasa. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Nah, ini ayat ke-38 sampai ayat ke-40 dari surat Al-Maidah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua ya. Faedah yang sudah kita ambil dari ayat-ayat tersebut adalah yang pertama tentang hukum mencuri. Ya, yaitu dipotong tangannya. Tentunya dengan syarat-syarat dan kondisi tertentu yang berlaku. Di antaranya adalah yaitu nilai harta yang dicurinya harus lebih daripada 1/4 dinar, kemudian disimpan, kemudian tidak ada subhat, kemudian tidak ada hubungan kekeluargaan, dan seterusnya bisa dipahami lagi di dalam kitab-kitab fikih. Kemudian bahwa al-jaza'u li jinsil amal, ya, perbuatan itu balasannya sesuai dengan perbuatannya, gitu ya. Mencuri dengan tangannya, dipotong juga tangannya, gitu ya. Seperti itu. Dan faedah yang lain bahwa hukuman atau had yang diberlakukan kepada seorang pembuat kriminal kejahatan, maka itu adalah kafarat, penebus dari dosa kejahatan dia tersebut. Kalau dia bertobat dan memperbaiki diri, maka dosanya gugur atas hukuman yang diberlakukan kepada dirinya tersebut, gitu ya. Kemudian yang terakhir, mungkin kita ambil faedah dari hadis yang baru saja kita sampaikan tentang wanita yang mencuri, bahwa memang memberlakukan hukum Allah Subhanahu wa taala ini adalah salah satu daripada tujuan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tujuan daripada risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Seperti yang sudah kita sampaikan kemarin bahwa satu saja hukum Allah ditegakkan di bumi ini, maka keberkahannya lebih baik daripada keberkahan hujan yang turun selama sebulan penuh. Gitu ya. Lebih baik keberkahannya. Oleh karenanya kita harus senantiasa berupaya komitmen untuk menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Ya, Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan banyak manfaat dari apa yang telah kita petik. Terima kasih atas kebersamaannya. Jumpa lagi di lain kesempatannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.